Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Gep, Pak Deva, selamat malam. Selamat malam Mbak Rizky, selamat malam teman-teman semua. Oke, baik sebelum kita sertifikasi tanggal 2 September nanti, nah malam ini kita bimtek dulu rekan-rekan semua. Di sini kita akan membahas nanti materinya apa aja sih yang keluar, kemudian juga nanti ada tugasnya apa aja gitu nanti disampaikan oleh Pak Gabelas langsung. Nah, rekan-rekan, mungkin saya infokan dulu ya Pak Gep ya, terkait dengan metode uji kita nanti, rekan-rekan semua, kita ada 2 metode uji. Untuk pelaksanaan kewirausahaan, ada ujian tertulis, ada observasi. Nah, untuk ujian tertulis, nanti semua materinya itu yang akan disampaikan oleh Pak Gep. Jadi rekan-rekan semua, mohon nanti disimak, kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, feel free, nggak apa-apa. Jadi kita santai aja ya untuk BIMTEK malam ini. Nah, kemudian setelah BIMTEK, nanti materinya akan dikirim ke WhatsApp group. Nah, rekan-rekan bisa langsung pelajari. Kemudian nanti juga akan ada tugas, jadi ada yang ujian tertulis, kemudian juga ujian observasi. Ujian observasi terdiri dari 2, demonstrasi dan juga wawancara. Nah, untuk demonstrasinya, nanti rekan-rekan akan mengerjakan tugas. Mengerjakan tugasnya bisa dimulai setelah BIMTEK ini. Jadi nanti tanggal 2 rekan-rekan sudah mengumpulkan hasil tugasnya. Nah, kemudian nanti tinggal dipresentasikan kepada asesor. Presentasinya nggak yang pakai slide gitu, nggak. Jadi hanya di mejanya asesor, nanti membawa laptop, akan menjelaskan, oh caranya membuat tugas pertama seperti ini langkahnya, membuat tugas kedua seperti ini langkahnya. Nah, jadi asesornya ingin mengkonfirmasi bahwa tugas tersebut adalah rekan-rekan yang mengerjakan. Nah, setelah sudah selesai observasi, nanti akan ada wawancara sedikit gitu. Jadi metode ujinya itu ya rekan-rekan semua. Baik, kalau gitu saya langsung serahkan kepada Pak Gep untuk memberikan BIMTEK pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kita foto dulu yuk. Rekan-rekan boleh sebentar aja dibuka kameranya, kita foto dulu. Yang bisa buka kamera silahkan, yang tidak memungkinkan tidak apa-apa. Oke, terima kasih Kak Devi. Oke, Kak Kadek, Kak Saras, oke Kak Fahrul. Kalau boleh teman-teman semua semester berapa ya? Kak Ayu, Kak Kadek semester berapa? Belum dihidupin mic-nya. Semester berapa kalau boleh tahu rekan-rekan semua? Belum dihidupin mic-nya Kak Devi. Semester berapa? Semester 5. Oh, semester 5. Semuanya satu angkatan dan satu kelas atau satu jurusan? Atau ada yang beda-beda nih? Aura-auranya kok kayaknya beda-beda kelas ya kalian? Oke. Rekan-rekan semua kita selfie dulu. Kita foto dulu. Kita ada kebiasaan tagline kalau untuk foto. Checklist, arti kompeten. Oke, kita checklist seperti ini, artinya kompeten. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, kalau gitu langsung aja kita mulai. Silakan Pak Geb. Rekan-rekan semuanya santai aja. Kita diskusinya full ya, jadi nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan, happy aja. Kalau ada yang ditanyain, silahkan langsung. Oke? Baik, silakan Pak Geb. Baik, terima kasih Mbak Rizky. Suara saya kedengaran nggak ya? Bagus. Bagus nggak? Bagus ya? Oke, selamat malam teman-teman semua. Kita nggak apa-apa tutup kamera, tapi nanti kalau ada misalnya tanya jawab boleh interaksi ya.
supaya internetnya juga bagus. Nggak apa-apa, sama-sama tutup kamera kitanya. Oke. Tapi tutup kamera, jangan kabur ya, jangan pergi kemana-mana. Nanti ujiannya nggak lulus loh. Bentar, saya kedengaran bagus nggak, Pak Rizky? Kedengaran ya? Oke. Kok di saya malah ini ya suaranya? Mudah-mudahan lancar nih suaranya. Aduh, malah dengung. Ya udah, saya nggak pakai ini. Oke, terima kasih teman-teman. Kita santai aja ya, belajar tentang pelaksana kewirausahaan, karena teman-teman ini kan ambil sertifikasi di bidang pelaksana kewirausahaan. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin interaksi dulu adik-adik atau teman-teman sekalian untuk cari tahu sebenarnya kegiatan kita ini pemahamannya udah sampai di mana gitu ya. Mungkin saya mulai dari Saras. Saras, mungkin mic-nya aja dibuka dulu, Saras, nggak usah kameranya nggak apa-apa. Saras boleh buka mic-nya, Saras? Oke. Selamat malam, Saras. Halo, Saras. Oke, kalau Saras bisa buka mic atau bisa ya? Suaranya Saras nggak kedengaran. Oke, mungkin ada masalah kali di mic-nya. Oke, saya pindah ke ini dulu ya, Saras ya. Ini Kadek Prima. Ini Kadek Prima bisa buka mic-nya nggak? Halo Pak, saya. Oh, Saras bisa. Oke, terima kasih, Saras. Saras, Baik. oke. Saras, coba bersuara. Tes, apa suara saya kedengaran? Bagus kedengaran. Oke, Saras, saya mau mulai bertanya sebelum kita mulai. Kegiatan kita malam ini apa, Saras? Kita lagi Pembekalan ya, BIMTEK terkait apa, iya, Saras? lagi di Zoom. Terkait? Pembekalan materi sebelum kita BIMTEK tes. Oke, materi apa yang mau kita diskusikan malam ini? Kewirausahaan, Bapak. Kewirausahaan. Oke, good. Nah, teman-teman semuanya ikuti ya. Jadi kita akan bicara, tadi udah diwakili oleh Saras, bicara tentang kewirausahaan. Artinya kita sebagai pelaksana wirausaha. Oke. Nah, ini kesekian kalinya sebenarnya kami melakukan kegiatan ini untuk teman-teman yang ada di Politeknik Negeri Bali. Kalau kami posisinya di Jakarta ya. Kami posisinya di Jakarta. Biasanya kalau ada pelaksanaan begini, nanti biasanya baru nanti ada yang mewakili kita nanti untuk melakukan assessment, pengujian di sana. Jadi hari ini kita pembekalan ya, menyampaikan bimbingan teknis dan juga kisi-kisi terkait uji kompetensinya yang akan dilakukan nanti di hari Senin di tanggal 2 jam 8 pagi ya. Maka kita berharap teman-teman yang semua hadir malam ini, kalau saya lihat ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 12, 3, 12, 15 kurang 3, 12, 13 orang. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dinyatakan lolos dan dapat predikat kompeten sehingga teman-teman nanti bisa berhak mendapatkan sertifikat kompetensi ya, kompetensi yang akan diberikan oleh BNSP gitu. Nah, sebelum saya mulai lagi, saya bertanya lagi ini. Kalau ini mungkin masih ke Saras nih. Saras, saya mau nanya lagi. Saras mewakili teman-temannya ini ya. Tahu nggak Saras kalau nanti ternyata setelah tes dinyatakan lolos, dapat sertifikat kompetensi dari BNSP,
Tahu nggak sertifikat itu gunanya buat apa? Sertifikasinya itu bisa untuk lamaran kerja, Pak. Oke, sama seperti ijazah ya. Sama seperti Iya. ijazah bisa dimanfaatkan nanti untuk ketika kita melamar kerja. Selain untuk melamar kerja, buat apa lagi, Sarah? Setahu saya kayaknya bisa dibuat pakai magang. Untuk magang, oke. Selain jawabannya bagus. Selain Saras, yang lain juga boleh bantu jawab. Nah, saya mau tanya lagi. Selain kita kasih trigger deh, yang jawabannya paling keren ini nanti selain Saras nanti boleh yang lain kita kasih hadiah loh. Benar, kita kasih hadiah loh. Kita kirim kenang-kenangan dari Jakarta ini nanti untuk yang paling peserta paling interaktif hari ini. Ya, tadi untuk cari kerja, untuk magang. Yo, ini untuk siapa saja boleh jawab. Jangan takut salah. Supaya nanti kita clear nih, kenapa sih kita harus ikut, kenapa sih kita harus berjuang mendapatkan sertifikat ini. Oke, yang lainnya apa lagi? Sertifikat itu buat apa sih? Banyak loh. Yo, Agus. Saya boleh menjawab? Yes, silakan Agus. Izin untuk menjawab. Ya. Menurut saya sertifikat kewirausahaan itu berguna untuk memulai suatu bisnis ataupun kewirausahaan bagi kita. Di sanalah orang dapat melihat bagaimana kompetensi ataupun bagaimana kita kompeten dalam memulai yang namanya usaha atau kewirausahaan. Seperti itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Oke, bagus Agus. Agus tadi bilang bahwa sertifikat itu meyakinkan orang lain bahwa kita itu kompeten loh untuk memulai usaha. Nah, itu keren tuh jawabannya ya. Udah 3 tuh dari Saras tadi sudah ada, ditambah Agus. Oke. Masih ada lagi. Yuk, tambah lagi. Siapa yang mau nambah lagi? Ini hadiahnya menarik loh. Nanti dikirimkan kaos yang ada tulisannya LSP Memprindo. Yuk. Baru 3. Pak. Siapa yang mau coba? Kadek, yuk silakan. Kadek. Baik Pak, untuk dari saya ingin menambahkan bahwasannya fungsi dari sertifikat itu adalah untuk sebagai bukti tertulis bahwasannya kita dalam poin-poin kewirausahaan itu sudah kompeten lah, sehingga terpercaya kan yang mengeluarkan LSP, lembaga resmi. Jadi ketika ada sertifikat itu, jadi itu menjadi bukti tertulis lah untuk kita misalnya menunjukkan bahwa kita itu kompeten Pak. Jadi ada bukti tertulisnya, sama dengan ijazah. Kita udah lulus di Politeknik Negeri Bali, emang benar gitu. Jadi ada bukti, inilah bukti tertulisnya, dokumentasinya, bukti fisiknya ya, dokumen fisiknya ya. Iya Pak. Oke, ya keren Kadek. Nah itu diperkuat lagi sama Kadek. Jadi ada bukti fisik, nggak cuma ngomong bahwa wah saya kompeten, saya ini punya, saya sudah diuji. Saya udah diuji dan saya kompeten gitu. Tapi pertanyaannya buktinya mana? Sama kayak saya udah sarjana loh, buktinya mana? Ini saya ada jasa. Saya udah kompeten, buktinya mana? Ini saya dapat sertifikat dari negara gitu. Saya koreksi dikit Kadek, yang mengeluarkan sertifikat itu bukan LSP. Jadi LSP ini hanya menguji, lembaga yang menguji ya. Nah nanti sertifikatnya kami kalau sudah hasil tesnya bagus, kami akan minta kepada negara, kepada BNSP. BNSP nanti akan mengirimnya, baru kami berikan kepada Kadek gitu. Jadi yang mengeluarkan itu sebenarnya negara Kadek. Kami cuma lembaga yang diberikan lisensi untuk menguji, gitu ya. Nah sesuai dengan standar uji. Oke, masih ada lagi. Udah tadi jawabannya bagus-bagus semua nih. Ini kayaknya calon-calon kompeten nih. Siapa lagi? Ayo. Masih ada lagi? Ayo, kira-kira buat apa sih sertifikat itu gitu? Saya mau jawab Pak. Silakan, yuk Farur. Baik, menurut saya mungkin salah satu fungsi sertifikasi ini sebagai standarisasi keterampilan Pak. Jadi setiap industri itu kan punya standar keterampilan yang berbeda-beda. Jadi misalkan kita sudah mendapatkan sertifikat tersebut, terus kita sudah dapat memenuhi standar dari suatu industri, terus kita dapat menempatkan diri kita di industri tersebut, dan kita juga mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang sebanding dengan rekan-rekan lainnya di industri tersebut. Sekian, terima kasih.
Oke, good, Farur. Jadi ya karena yang diuji adalah sesuai dengan SKKNI, standar kompetensi, maka kita bisa buktikan bahwa sesuai dengan standar kompetensi, seperti kata Farur, kita sudah teruji gitu, ya sesuai dengan standar kompetensi yang kita memang ikuti ujiannya. Oke. Terakhir, saya kasih kesempatan satu orang lagi. Siapa yang kira-kira bisa menambahkan lagi? Saya boleh Selamat menambahkan? malam. Ya, oke, boleh dua nih. Satu tadi Iwayan Gangga, sama satu lagi tadi Komang Febri ya. Iya, Pak. Ya, kita duluan kan wanita ya, Iwayan Gangga ya. Oke, silakan. Boleh. Yuk, sekarang Komang Febri. Baik, izin menjawab. Mungkin suara saya terdengar, Pak ya? Dengar jelas. Menurut saya mungkin sertifikatnya tuh bisa digunakan untuk kepatuhan regulasi sama portofolio, Pak ya. Jadi kalau di beberapa industri kan sertifikat tuh diperlukan untuk memenuhi standar atau regulasi tertentu. Dan sertifikat ini juga dapat ditambahin buat ke portofolio profesional gitu sebagai bukti pendidikan dan pelatihan yang udah kita dapat. Gitu sih dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Komang. Komang Febri bilang bahwa sertifikat itu bisa memperkuat portofolio kita gitu ya. Jadi contoh ketika kita tamat SMP ada bukti portofolio bahwa kita itu sudah melewati satu fase. Kita ikut pelatihan, ada dapat sertifikat selama ini di kampus, itu portofolio. Kita mungkin ada satu pencapaian, kita katakan menjadi mahasiswa terbaik, kemudian dikasih penghargaan, itu portofolio. Dapat ijazah portofolio, dapat sertifikat menambah portofolio. Orang yang punya portofolio banyak itu menunjukkan bahwa dia punya kualitas yang baik. Maka sangat penting menambah portofolio supaya orang merasa atau melihat dan dapat mengakui bahwa oh orang ini portofolionya bagus-bagus dan sudah banyak gitu. Oke, thank you Komang. Yang terakhir tadi kita ke Iwayan Gangga. Yuk, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya sebelumnya. Jadi di sini saya izin menambahkan sedikit, walaupun hampir mirip ya pendapat saya dengan kakak sebelumnya, Kak Febri dan juga Kak Saras. Jadi di sini saya ingin memperkuat saja jika sertifikasi ini nantinya akan penting sekali bagi kita, apalagi yang ingin terjun ke dunia kerja langsung ataupun magang, bisa mempercantik CV kita yang sudah dibilang tadi, portofolio, dan juga di akun LinkedIn, terutama di akun LinkedIn yang memang banyak perusahaan-perusahaan tuh sekarang memakai LinkedIn yang juga bisa menyoroti profil kita supaya supaya mereka tuh tertarik kepada kita, misalnya kompetensi kita berada di sini, kompetensi kita tuh ada, keunggulan kita tuh ada di sini, jadi perusahaan tuh jadi tahu skill dan juga keterampilan yang kita miliki, seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang terakhir Iwayan Gangga bilang bahwa kalau kita punya sertifikasi kompetensi, kita lampirkan di CV kita buat misalnya di LinkedIn, maka industri-industri, perusahaan-perusahaan atau orang-orang lain yang sedang mencari kandidat gampang mengidentify. Oh, ini ada nih yang namanya Iwayan Gangga. Saya lihat CV-nya udah ada sertifikasi kompetensinya bidang ini loh. Oh, berarti ini orang. Nah, jadi orang industri itu atau siapapun itu yang sedang cari kandidat, dia lebih mudah mengidentify dan mensortir. Wah, kita ambil yang udah punya kompetensi deh, gitu. Nah, itu mungkin penjelasannya, sehingga teman-teman sudah cukup banyak tadi ya, ada kurang lebih 6 ya alasan kenapa kita butuh sertifikasi kompetensi. Coba teman-teman, hari gini tahun 2024 cari kerja modalnya cuma ijazah doang, udah nggak masanya, udah nggak zamannya. Ya, jadi sangat butuh SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi nggak cukup ijazah saja. Nah, ini juga sesuai dengan regulasi loh. Sudah ada dari kementerian ya dan diktinya yang mengatakan SKPI itu wajib gitu. Jadi karena apa? Karena industri sudah mensyaratkan. Bayangkan kalau nggak punya, wah nggak keren. Ya, orang susah mengidentifikasi kita. Kalau cuma model ijazah gitu, orang kira-kira orang ini sih sudah tamat ya. Tapi kompeten apa tidak ya gitu. Dia nggak bisa tahu gitu. Tapi dengan sertifikasi ini ada surat yang dikeluarkan negara ya dalam bentuk sertifikat yang menyatakan orang ini kompeten di bidang ini gitu. Maka adik-adik semua, saya yang kalau nggak salah anak saya mungkin usianya kurang lebih sama dengan kalian nih.
Atau mungkin di atas kalian 1 tahun, karena hari ini anak saya itu udah semester 7 ya. Semester 7. Semester 8. Semester 8 udah mau selesai dia. Gitu. Dia kuliah di Yogyakarta. Saya dari dulu bilang ikutlah sertifikasi sebanyak mungkin gitu. Jadi karena dia bidangnya di tambang, dia ikut sertifikasi ini karena ngomongin tambang juga banyak sertifikat terkait tambang gitu. Nah, untuk apa? Untuk memperkuat portofolionya nanti ketika dia nanti melamar kerja, orang mantap melihatnya, oh ini orang punya keahlian di bidang misalnya ini eksplorasi ini, mineral ini. Nah, itu akan membuat dia semakin percaya diri gitu ya kalau nanti dia melamar. Kurang lebih itu ya. Mudah-mudahan clear kan ya kenapa kita perlu ikut ini dan berjuang untuk dinyatakan kompeten ya supaya kita nanti bisa lolos lah ya. Saya berharap semuanya lolos nih yang hadir malam ini. Mbak Rizky, saya tolong dikasih link untuk untuk dikasih akses untuk ini masuk sharing. Kayaknya saya belum bisa sharing Mbak Rizky ini. Oke, kita tunggu ya sampai Mbak Rizky nanti kasih saya akses untuk sharing ini materi. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman boleh silakan kalau ada yang mau ditanya terkait apa yang kita jelaskan tadi ya, biar lebih semangat lagi nih, nggak lama kok ini ya 1,5 jaman kita selesaikan kisi-kisinya ya. Habis itu nanti materinya saya kirim juga gitu, jadi tinggal dibaca, ada waktu gitu ngerjakan tugas dan juga baca-baca. Nah pasti mantep, nanti harusnya bisa lolos semua nih. Oke, ada yang mau tanya silakan sambil saya buka materinya. Yuk. Saya Pak. Silakan. Jangan takut bertanya ya, jangan takut bertanya, apapun akan saya jawab, jangan takut bertanya. Yuk. Ya, silakan. Saya ingin bertanya mengenai sertifikatnya itu masa berlakunya berapa tahun, apakah ada masa berlaku untuk sertifikat yang akan didapatkan? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Berapa lama masa sertifikat ini bisa digunakan? 3 tahun lamanya. Nah, 3 tahun. 3 tahun, nanti sebelum 3 tahun biasanya 3 tahun itu berarti kan adik-adik tadi semester 5 ya? Semester 6 ya? Itu ya, 5-6 ya? Nah, masih bisa digunakan sampai nanti setelah selesai wisuda masih panjang waktunya untuk cari kerja 1,5 tahun. Nah, kalau sudah misalnya mau diperpanjang lagi gitu, nanti 1 bulan sebelum berakhir biasanya dari kita itu sudah reminder, ini sudah mau berakhir 1 bulan, nanti tinggal diperpanjang. Kalau perpanjang nanti dimunculkan sertifikat baru lagi untuk boleh dipakai 3 tahun berikutnya gitu. Gitu ya. Semua sertifikasi itu memang ada batas waktunya. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Silakan. Ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Untuk sertifikasi kewirausahaan ini cakupannya apa aja ya Pak? Kewirausahaan ini cakupannya apa saja? Iya Pak. Oke, ya sudah, kita masuk ke dalam materi karena sudah ditanya. Saya masuk ke dalam materi ya. Ini dia cakupannya ada di sini. Oke. Nah, batasan mana saja yang akan kita diskusikan malam ini, gitu ya. Nah, ini dia. Cakupannya itu kita akan bicara tentang 15 unit kompetensi terkait pelaku wirausaha. Mudah-mudahan ini menjawab tadi pertanyaan tadi. Ada 15. Seorang pelaku wirausaha itu harus bisa melakukan riset pasar. Itu. Nah, kemudian seorang pelaku wirausaha itu harus bisa melakukan studi proses produksi. Seorang pelaku wirausaha itu harus bisa melakukan analisa harga pulang pokok, menentukan jenis produk yang akan diusahakan, menghitung biaya investasi, menentukan jumlah dan keahlian tenaga kerja di usahanya dia, melakukan pengurusan perizinan. Wah iya dong, masa kita buka usaha nggak bisa mengurus perizinan itu. Melakukan pengawasan kinerja tenaga kerja. Jadi kalau kita punya karyawan gitu, kita punya usaha, ada karyawan-karyawan kita harus bisa mengawasi. Menyusun rencana produksi,
melakukan pengaturan penyimpanan bahan baku, bahan pembantu, produk antara, dan produk akhir. Melakukan pemasaran produk, menjalin hubungan dengan pelanggan, melakukan pembukuan keuangan, mengukur kepuasan pelanggan, merancang program loyalitas pelanggan. Nah ini dia, kurang lebih 15. Nah kalau bicara yang training panjangnya, ini biasanya trainingnya ini kurang lebih memakan 3-4 hari. Nah makanya adik-adik konsentrasi ya. Konsentrasi karena kita singkat ya, dan kemudian jangan takut nanti materinya dikirim kok, nanti dibaca ulang lagi. Itu ya, ada 15 nih. Jadi tarik nafas panjang-panjang nih. Kalau bisa sediakan ada makanan, ada minuman, cemilan di sebelahnya biar nggak boring nanti ya. Oke, yuk kita lanjut. Kalau definisi-definisi nanti adik-adik saya lewatin ya, karena definisi-definisi itu kan nggak muncul itu di pertanyaan-pertanyaan, nggak muncul diuji gitu. Nanti saya akan fokus kepada yang biasa berpeluang muncul ya. Nah yang gini-gini ini nggak muncul, jadi nggak usah dihafalin nih, nggak usah bingung. Ini hanya untuk menambah wawasan aja. Oke, yang gini-gini definisi ini nggak usah nanti dibaca-baca, ini soalnya yang gini-gini nggak pernah ditanya ya. Saya lewatin kalau yang definisi-definisi gini. Nah, saya mulai masuk kepada yang pertama ini. Yang tadi, kan ada 15 kita ya. Kita mulai dari nomor 1. Seorang pelaku wirausaha harus bisa melakukan riset pasar. Maksudnya begini, adik-adik. Kalau kalian buka usaha, atau mungkin sudah punya usaha, ada 2 ya. Mau buka usaha, atau sudah punya usaha gitu. Apakah riset pasar dibutuhkan? Apakah survei pasar dibutuhkan? Butuh. Nah, kenapa? Bagi yang belum punya usaha, supaya nanti kita tahu kira-kira situasi pasar itu kayak apa. Gitu ya. Kalau yang sudah punya usaha, sama. Supaya kita tahu kira-kira kenapa produk kita lakunya segini selama ini? Kenapa pembeli saya itu cuma yang seperti ini? Kenapa omset saya itu cuma sebegini gitu? Nah, maka dia perlu melakukan riset pasar supaya apa? Mendapatkan feedback dari pasar. Nah, ini dia. Manfaat dilakukannya riset pasar, kita bisa tahu dapat masukan dari pasar. Terkait apa? Terkait beberapa hal. Ya, jadi kita tahu, oh ternyata pelanggan itu senangnya begini, oh ternyata mereka itu suka belanja di sana karena ini, oh ternyata ini karena ini. Nah itu riset pasar akan memberikan feedback kepada kita dan itu gunanya riset pasar. Oke, pertanyaannya ini, ya siapa aja boleh jawab ya. Sambil saya catat-catat nih. Nanti kalau jawab nanti kasih tahu namanya ya, biar saya tahu nanti siapa yang aktif nih. Pertanyaannya gini, oke, kalau sudah dilakukan riset pasar, oke, dapat feedback nih dari pelanggan, Nah, pertanyaannya, kalau udah dapat feedback dari pelanggan, terus gunanya apa dong untuk kita sebagai pelaku wirausaha? Yuk, siapa yang mau jawab? Saya boleh, Pak. Silakan, namanya? Gangga. Gangga, silakan Gangga. Ya. Jadi setelah kita kan sudah melakukan riset pasar dan juga sudah mendapatkan feedback dari pelanggan, tentunya kita pastinya menampung feedback dari pelanggan tersebut dan juga menerapkan apa saja yang pelanggan tersebut sudah sampaikan di feedbacknya. Jadi kita bisa meningkatkan terus produk atau jasa kita yang sudah kita menerapkan sesuai dengan apa yang feedback telah disampaikan oleh para pelanggan tersebut. Jadi kita bisa meningkatkan kualitas maupun meningkatkan kinerja. Kalau kualitas kan dari segi produk, kalau kinerja itu mungkin dari segi jasa seperti itu. Itu dari saya, terima kasih. Oke, ya, itu dia tadi ya. Kalau feedback sudah dapat, persis seperti yang dibilang Gangga, bahwa akhirnya kita tahu, oh pelanggan itu bilang, saya maunya yang begini, kuenya itu ukuran begini, oh yang harganya segini. Nah orang paling banyak menjawab yang hal yang sama, ya sudah. Kita akan produksi ya, seperti apa yang diinginkan oleh pelanggan gitu. Jadi kita tahu perilaku pelanggan, ya itu tadi. Sehingga bisa meningkatkan penjualan, meningkatkan kinerja, meningkatkan omset gitu ya. Oke, good.
Itu dia. Jadi kalau nanti diuji dan ditanya, bisa jawab ya, kurang lebih gitu. Jangan menghafal ya, adik-adik, jangan dihafalkan, tapi dipahami gitu. Kalau dihafalkan ini kan jumlahnya ada seratusan slide gitu, nggak akan bisa kehafal, tapi dipahami. Oh iya, kalau kita ini dapat feedback gunanya untuk ini gitu ya. Jadi kalau ditanya, jawabnya itu tetap pakai logika ya. Oke, lanjut, good. Berikutnya ini adalah kalau kita melakukan riset pasar ada 4 langkah pada umumnya. Pertama, mempersiapkan pelaksanaan riset. Ya, nanti kalau ditanya, manakah urutan yang benar dalam melakukan riset pasar? Nah, kalau ini dibalik-balik harus bisa tahu ya. Yang pertama pasti mempersiapkan pelaksanaan. Yang kedua, menyusun rencana riset. Yang ketiga, melaksanakan riset. Keempat, menganalisa hasil riset gitu ya. Oke, nah kalau ini yakin saya pasti dibalik-balik pasti kalian dari kata-katanya aja udah bisa menyusun nih. Mempersiapkan, menyusun, melaksanakan, menganalisa gitu ya. Oke, saya lanjut. Kalau yang mudah-mudah saya lewati deh. Survei pasar, aktivitas ketika melakukan riset pasar, apa sih yang aktivitasnya? Nah, ini ada nih mempelajari kebiasaan konsumen yang tadi ya. Udah kita sampaikan ini. Outputnya apa? Udah kita sampaikan. Oke. Metode riset. Metode riset itu ada 3. Metode kuantitatif, metode kualitatif, metode gabungan. Saya mau nanya dulu sebelumnya, Gangga, kalian sudah pernah disuruh melakukan riset menggunakan aplikasi belum? Sebelumnya kalau riset sih mungkin lebih ke kayak Google Form gitu, mungkin apakah termasuk ke riset? Karena kan Iya. kita Google Iya. apa namanya yang untuk survei. Ya, sama Pelanggan, itu. Sama itu. Survei itu kan kata lain dengan riset itu ya. Jadi oke. Selama kita dapat feedback itu kan hasil itu kita sebutkan hasil riset gitu ya. Yes, jadi semester kemarin memang pernah untuk riset, pembelajaran riset ya, jadi melalui Google Form, dan juga nanti dari hasil tersebut tuh kita bisa hitung atau kita proses itu melalui aplikasi di komputer atau laptop tuh seperti SPSS seperti itu. Iya, betul. Good. Nah, oke. Berarti kalian udah paham. Kalau dibilang melakukan riset menggunakan metode kuantitatif, siapa yang tahu? Apa sih itu riset dengan metode kuantitatif? Bebas, Ya, siapa Pak. boleh jawab? Saya, Pak. Ya. Silakan. Sesuai dengan yang saya sudah pernah pelajari dan yang saya ketahui, pengumpulan data atau riset menggunakan metode kuantitatif itu merupakan pengumpulan data yang pengumpulan data yang datanya tersebut diambil dari angka-angka yang sudah dikumpulkan sebelumnya dari yang namanya penelitian ataupun riset yang sudah dilakukan sebelumnya. Seperti itu yang saya ketahui, Pak. Terima kasih. Oke. Sekalian lanjut. Kualitatif? Untuk metode kualitatif itu yang saya ketahui itu merupakan pengumpulan data dengan mengambil sampel ataupun masih dalam opini seseorang. Jadi itu dikumpulkan dan nanti ditarik garis merahnya untuk mendapatkan suatu data yang pasti seperti itu. Oke. Kalau mixed method? Nah, untuk metode gabungan ini saya agak ragu untuk menjawabnya karena saya belum pernah mencobanya. Tapi saya akan berusaha untuk menjawab. Metode gabungan ini gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif yang dimana ada data yang nanti data berupa angka-angka yang nanti akan digunakan sebagai hasil yang tepat dan ada berupa opini yang nanti juga dia akan dijadikan sebagai data yang pasti. Nah, keduanya ini nanti akan digabung dan menghasilkan data yang valid yang dapat digunakan untuk yang namanya seperti perubahan ataupun yang dibutuhkan oleh perusahaan seperti itu. Oke. Good. Udah benar yang disampaikan. Maaf, dengan siapa tadi?
Agus Rian, Pak. Agus Rian, oke, Ya. sebentar ya Agus Rian. Saya mau setting supaya yang setiap yang bicara saya bisa lihat. Bentar. Stop sharing dulu. Saya bagi ininya dulu ya. Oke, nah jadi saya bisa tahu nanti siapa yang ngomong. Oke, good. Terima kasih Agus Rian. Nah teman-teman lebih efektif kali ya kalau seandainya sudah kelihatan ya materinya ya? Terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, lanjut ya. Oke, Agus Rian. Jadi teman-teman nanti tinggal tinggal dibaca-baca lagi. Itu tadi yang disampaikan Agus Rian sudah valid, sudah oke karena kalian sudah pernah survei mungkin dikasih tugas gitu. Jadi kurang lebih sama seperti itu. Nah, nanti kita surveinya juga pakai aplikasi yang namanya Google Form ya. Nanti kalian akan disuruh melakukan riset pasar nih, seolah-olah kalian punya usaha, lakukan riset, harus ada nanti respondennya, kalau nggak salah berapa ya? 20 gitu ya, kalau nggak salah 15, 20 atau 25 responden, baru nanti kalian harus mampu menganalisa. Gitu ya, oke. Nah, teknik-teknik pengumpulan data juga dibutuhkan gitu ya, mengumpulkan data itu macam-macam. Tapi nanti kita mengumpulkan datanya, itu menggunakan yang model kayak kuesioner gitu, tapi menggunakan aplikasi ya, gitu. Oke, kalau ini teman-teman tinggal baca lah. Yang penting nanti harus bisa melakukan risetnya itu. Oke, ini 4 langkah merumuskan masalah. Ini juga definisi, teman-teman nanti baca aja. Ya, ini definisi kita lewatin. Oke, kita masuk ke nomor 2. Jadi kunci nomor 1 nanti akan ada tugas praktek tadi. Teman-teman harus mampu melakukan riset pasar. Nanti bagaimana cara membuat pertanyaan yang tepat, yang benar gitu ya. Oke, yuk kita masuk proses produksi. Melakukan studi proses produksi untuk suatu produk. Jadi yang namanya sebelum seorang pelaku wirausaha memproduksi sebuah produk, ya ketika dia sebelum dia memproduksi, maka dia perlu melakukan studi proses. Studi proses kan berarti ngapain? Coba, yuk siapa? Tadi kan udah saya bilang tuh, sebelum menciptakan sebuah produk, maka seorang pelaku wirausaha harus melakukan studi proses dulu, studi proses produksi gitu. Jadi sebelum melakukan gitu ya. Jangan buru-buru, oh saya mau bisnis kafe gitu, langsung set gitu, langsung produksi kopinya gitu. Nah, katanya harus perlu dulu studi proses produksi supaya apa? Supaya jangan sampai nanti salah ketika memproduksinya. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan studi proses produksi? Yuk, siapa yang mau jawab? Ini pasti sering muncul nih ditanya, studi proses produksi. Saya Bisa menjawab? Boleh, silakan sebut nama ya. Saya Agus Rian, Pak, yang tadi. Ya, silakan Agus Rian. Sepengetahuan saya, studi proses itu merupakan metode sistematis yang digunakan untuk menganalisis langkah-langkah ataupun tahapan yang terlibat dalam suatu kegiatan yang sistematis sebelum proses produksi seperti itu. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi peluang perbaikan dan meningkatkan efisiensi dan pemborosan. Seperti itu yang saya ketahui, Pak. Terima kasih. Oke, good. Itu dia. Ya, jadi sebelum produksi suatu produk, maka perlu dilakukan studi proses supaya apa? Tahapannya clear. Nggak salah tahapannya gitu. Ada 1, 2, 3, 4, oh ini yang harus dilakukan terlebih dahulu. Karena apa? Kesalahan di dalam melakukan langkah-langkah itu akan berakibat fatal. Ya, salah membeli alat, salah membuat adonan misalnya kalau untuk kue gitu kan, salah tahapan, main lompat ke sana lompat kemari. Nah, itu maka studi proses menjadi penting. Karena studi proses itu tidak hanya masalah mesin, bisa juga sistem kerja, bisa juga SOP, bisa macam-macam gitu ya. Oke. Saya anggap teman-teman pakai logik aja bisa ya. Pakai logik aja pasti bisa. Nah, biasanya kayak tadi nih ada 4 tahapan. Mempersiapkan,
melaksanakan terkait bahan baku, bahan pembantu, produk antara, produk jadi, melaksanakan studi proses dan menganalisa. Jadi kalau nanti dibuat multiple choice pertanyaannya, dibalik-balik teman-teman harus pakai logika ya. Pasti persiapan dulu, baru pelaksanaan ini satu pelaksanaan untuk bahan-bahan, satu pelaksanaan studi proses, satu menganalisa hasil studi proses. Jadi kalau dibalik-balik multiple choice A ini, B ini, teman-teman pasti jeli ya melihatnya ya. Gitu. Yang jangan lupa yang nomor 2 melaksanakan bahan baku, studi proses bahan baku dengan proses produksi, bahan bakunya dulu baru proses produksi. Oke, yuk kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini penjelasan yang tadi. Yang ini saya lewatin karena ini definisi, teman-teman baca ya. Nggak usah dihafalkan, ini cukup dipahami aja. Ini penjelasan yang tadi 1 2 3 4. Oke, ini penting. Ini penting bicara tentang bahan baku, bahan pembantu, produk antara, produk jadi. Oke, bicara tentang bahan baku, bahan pembantu, produk antara, produk jadi. Oke, nah bahan baku kalau kita mengacu kepada katakan produk, suatu produk, maka pasti selalu ada bahan bakunya dan selalu ada bahan pembantunya. Oke, yang membedakan bahan baku dan bahan pembantu di kata kuncinya. Kalau bahan baku itu adalah unsur yang tidak bisa tergantikan. Jadi kalau Kentucky Fried Chicken, bahan bakunya itu pasti ayam. Karena kalau dia ganti itu sapi, namanya bukan Kentucky Fried Chicken. Karena ada kata chicken-nya di sana. Gitu ya. Jadi ayam itu udah pasti itu bahan baku. Nah, oke. Nah, sekarang saya kasih pertanyaan ke teman-teman. Ada bahan pembantu. Kalau Kentucky Fried Chicken, yang jadi bahan pembantunya apa? Di samping tadi kalau bahan bakunya kan tidak boleh tergantikan gitu. Tapi kalau bahan pembantu itu masih boleh tergantikan. Jadi dia hanya berfungsi melengkapi. Nah, menurut teman-teman, yuk semua boleh jawab. Silakan saya kasih kesempatan berlomba-lomba. Yang pertama, kalau KFC bahan pembantunya apa? Tepung, Pak. Siapa ini yang jawab siapa? Saya Pramana, Pak. Pramana. Ya, Tepung ya Pramana. Kalau Ya. nggak pakai tepung masih KFC nggak namanya Pramana? Biasanya kan kalau saya mikirnya gini Pak, kalau mungkin merek tepungnya boleh diganti-ganti, kan banyak yang bisa niru kayak ada ACK gitu, Jaya Fried Chicken gitu saya mikirnya. Jadi kan tepungnya nggak harus pakai tepung KFC gitu maksud saya. Iya, kalau tepung KFC itu tepung apa sih? Beras, kanji, tepung apa sih? Gandum, tepung apa sih? Tepung apa ya untuk tepung ayam goreng, tepung. Ya, dia tepungnya bahannya dari mana tuh? Kalau saya ingat. Anggap tepung beras deh. Iya, tepung beras boleh. Oke, kalau diganti jadi tepungnya bukan tepung beras, tepung yang lain bisa nggak? Bisa kayak sajiku misalnya Pak. Bisa ya, bisa ya. Oke, ya udah. Yang penting teman-teman jangan sampai bingung ya. Kalau ditanya sama asesor harus bisa jawab. Kalau ditanya penguji harus bisa jawab gitu. Kenapa disebut itu bahan pembantu gitu ya? Prinsipnya adalah tergantikan gitu. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya contoh nanti ditanya, misalnya contoh nih, sorry yang terakhir tadi siapa namanya? Agus, Pak. Yang terakhir yang bilang tepung tadi siapa? Oh, saya Pak Pramana Pak. Pramana, oke, terima kasih Pramana, saya catat dulu. Nah, kalau teman-teman, kalau seandainya misalnya nanti ditanya, kamu usahanya apa? Saya usahanya misalnya, saya punya kafe gitu. Nah, dia akan tanya itu, akan ditanya, Pramana ditanya, kalau kafe apa bahan bakunya? Pramana. Ya Pak. Kalau kamu usahanya kafe, bahan bakunya apa? Kalau saya buka usaha kafe, bahan bakunya kopi Pak. Oke, bahan pembantunya apa? Bahan pembantunya bisa susu Pak, jadi kopi susu. Oke, atau juga esen lain kan kadang-kadang Ya, ada rasa ini, rasa itu, rasa gitu ya. Ya. Nah, itu bahan pembantu kan ya? Iya Pak. Karena bahan utamanya itu sebenarnya kan kopi gitu. Nah, kalau kamu ganti jadi teh itu bukan kafe lagi gitu. Kan gitu ya. Iya, Pak. Oke, ya. Oke, good. Terima kasih Pramana. Oke, kita lanjut. Produk antara dan produk jadi. Oke, siapapun boleh jawab. Produk antara itu adalah yang sudah siap
dipasarkan. Kata kuncinya sudah siap dipasarkan atau disebut dengan produk ruahan. Itu produk antara. Produk ruahan itu adalah bahan yang telah selesai diolah dan tinggal, tapi maksudnya belum siap untuk dipasarkan gitu. Tapi produk jadi itu sudah siap untuk dipasarkan. Oke. Saya mau ada satu di antara kita yang siapa yang bisa memberikan contoh mana produk antara, mana produk jadi. Yuk, siapa yang mau jawab? Saya boleh. Silakan. Kalau tadi kan contohnya Kentucky Fried Chicken, Ya. KFC. Nah, jadi kalau produk antara ini mungkin bisa dibilang tepungnya itu, tepung kayak sajiku atau tepung sasa, itu namanya produk antara, karena kan dia belum diolah untuk menjadi produk jadi seperti ayam goreng. Jadi produk jadi itu ya ayam goreng, fried chicken kayak gitu. Oke. Saya menambahkan boleh Pak? Oke. Masih kurang pas. Siapa yang mau ini? Saya Pak. Agus Ya, Rian. silakan Agus Rian. Menurut saya produk antara itu yang menjadi contoh, saya berikan contoh itu seperti pembuatan roti. Itu roti sebelum jadi itu kan ada yang namanya adonan roti sebelum dipanggang. Itu yang menurut saya yang dinamakan produk antara. Sebelum dia menjadi roti seutuhnya itu ada yang namanya adonan. Nah, adonan itu yang dinamakan produk antara. Nanti setelah adonan itu diproses, baru yang namanya produk jadi atau sudah siap dipasarkan, seperti itu, Pak. Oke. Agus Rian lebih mendekati ya, sudah tepat gitu ya Agus Rian. Oke. Tapi tetap saya hargai lo ya tadi jawab. Nggak masalah benar atau salah, nggak penting. Yang penting harus berani jawab karena apa? Semua teman-teman kita belajar sama-sama nih. Oke. Jadi kalau masih di addon Agus Rian itu masih produk antara. Nah, kalau sudah selesai dimasak Agus Rian, contoh ya. Sudah di addon, sudah dimasak, sudah masuk ke dalam panggangan, sudah jadi gitu ya, udah diletakkan di atas ini tinggal mendinginkan gitu. Nah, itu sudah produk jadi atau masih produk antara ya? Itu saya salah sedikit tadi, itu masih produk antara, Pak, karena belum dibungkus atau diberi kemasan. Kalau produk jadi itu saya setelah membaca pengertian yang di slide Bapak itu produk yang sudah siap dipasarkan, berarti sudah yang namanya sudah ada kemasannya, sudah jadi produk itu pokoknya siap dipasarkan atau didistribusikan, seperti itu, Pak. Oke, good. Oke. Ya, jadi yang dijelaskan Agus Rian itu udah valid, benar-benar lengkap, betul. Jadi kalau memang produk itu kita jual tanpa diplastikin, tanpa harus dikasih label, memang begitu saja dijual gitu. Orang tinggal dibuat di atas talam gitu. Di kampung saya namanya talam ya, kalau di apa gitu. Nah, itu kemudian dia pergi ke kampung-kampung kue itu produk jadi gitu. Karena memang dia jualnya nggak pakai dibungkus. Tapi kalau dia jualnya memang harus di packaging, dikasih label, dikasih merek, baru mereka jual, maka yang disebut produk jadi itu apabila dia sudah lengkapi sesuai dengan standarnya mereka gitu. Maka tergantung jadinya ya. Tergantung dijualnya itu dalam kondisi seperti apa gitu. Oke, kalau dia misalnya memang yang dia jual adalah adonan roti, maka ketika di addon ya belum di ini itu sudah produk jadi karena memang dia jualnya adonan. Dia nggak menjual yang sudah dimasak, yang sudah dipanggang gitu. Tergantung, maka produk yang kita sebut produk jadi itu selama memang siap untuk dipasarkan bentuknya apapun, maka itulah produk jadi kita. Ya, pemahamannya harus clear ya, jangan sampai nanti kejebak-jebak waktu ditanya apa bedanya ya produk jadi sama produk ini gitu. Dapat pemahamannya ya teman-teman. Yuk lanjut. Nah, seru ini kita saling ini nih ya, saling jawab. Jadi teman-teman yang lain bisa menyimak. Dari tadi cuma pria, wanitanya kemanakah? Lagi masakkah? Oke, melakukan efisiensi waktu proses produksi. Namanya melakukan proses produksi perlu efisiensi waktu. Kenapa? Karena semakin hemat di waktu, efisien di waktu, biasanya produksinya akan masih lebih banyak gitu ya. Bayangkan kalau sehari hanya bisa misalnya membuat roti 1000 gitu. Tentu akan lebih beruntung kalau kita bisa buat 2000.
Itu maka perlu. Nanti ujiannya sering ditanya begini, bagaimana caranya kamu melakukan efisiensi waktu proses produksi? Nah, itu pertanyaannya itu. Di sini kan sudah ada jawabannya nih. Oh, analisa proses produksi saat ini. Ini jawaban yang teman-teman, adik-adik ini jawaban yang baku. Nah, tapi tergantung jenis usaha kita. Kalau nanti kalian usahanya misalnya apakah misalnya pabrik roti atau misalnya kayak tadi kita bilang produksi kue atau produksinya mungkin kopi atau mungkin kita produk-produk yang lain atau jasa gitu, maka boleh dijelaskan berdasarkan konsepnya kalian. Jadi nggak harus dihafalkan yang ini. Jadi kalau ditanya bagaimana cara kamu melakukan efisiensi waktu di proses produksinya tempat kamu berusaha, maka tolong adik-adik jelaskan ya. Jadi nanti seolah-olah waktu ujian nanti itu seolah-olah kita itu punya usaha gitu ya. Seolah-olah ini kan untuk menjadi pelaksana wirausaha, pelaku wirausaha. Oke, ini ada penjelasannya dari yang tadi semua. Ya, nanti ini tinggal dibaca. Jadi ini nggak usah kita ini karena nanti ini penjelasan dari yang ini. Penjelasan dari ini ada di sini ya. Oke. Limbah industri. Limbah industri. Nah, ini pertanyaannya boleh ke siapa saja. Pertanyaannya nanti seperti ini. Bagaimana cara kamu mengatasi limbah industri di usahanya kamu? Ya, siapa yang mau jawab? Bagaimana cara mengatasi limbah industri di usahanya kita? Siapa? Silakan, siapa? Agus Rian. Siapa? Agus Rian. Ya, Agus Rian, silakan. Yuk. Gimana kalau kamu punya limbah industri, gimana caranya? Ini kita bicara limbah industri yang ini ya, yang berbahaya ya, yang beracun. Ya. Gimana cara mengatasinya? Jika saya memiliki suatu perusahaan, saya beri contoh, itu perusahaan yang berkaitan itu bahan bakunya seperti minyak ataupun sabun. Nah, Ya. itu kan sulit sekali untuk pembuangannya itu sulit untuk mencari tempat pembuangan yang tepat. Seperti kalau kita buang di sungai itu akan mencemari sungai. Jika kita membuangnya di tanah itu pasti akan merusak struktur ataupun nutrisi yang ada di tanah. Ya. Jadi saya akan mengolahnya ataupun saya akan mengolah dan menjadikan limbah tersebut agar dapat menjadi suatu bahan yang bisa mudah diurai ataupun digunakan kembali. Jadi saya akan menggunakan limbah tersebut sebagai, misalnya saya minyak tersebut bisa saya gunakan sebagai yang namanya bahan baku gas. Itu bisa Pak, limbah minyak itu bisa digunakan untuk menjadi gas alam, itu bisa dengan mengolahnya dengan baik. Seperti itu Pak. Jadi tidak langsung dibuang begitu saja ke alam, karena itu dapat merusak alam, seperti itu. Oke. Yang pasti semua limbah industri yang bersifat beracun itu harus dikelola, ya, yang tidak bisa mencemari, ya, yang pasti tidak boleh memberi dampak pencemaran lingkungan. Nah, nanti terkait yang lain-lainnya di sini ada ya teman-teman, contoh-contohnya ini banyak, silakan dibaca, tapi nggak usah dihafalkan kayak peraturan pemerintah apa segala macam, nggak usah karena itu nggak ditanya. Yang penting bisa menjawab kalau limbah industri beracun itu gimana cara mengatasinya ya. Nanti bisa jadi yang ditanya itu misalnya contoh minyak jelantah gitu. Minyak jelantah tahu ya, minyak bekas yang sudah jenuh gitu, yang sudah bekas-bekas, katakan KFC kalau sudah waktu tertentu kan dia buang tuh. Dia harus bukan dibuang, dia tidak pakai lagi tuh minyaknya. Nah, itu kemana tuh gitu. Yang kayak tadi ada yang dulu bilang, oh iya itu bisa dibuat jadi kosmetik sekarang. Oh, diolah kembali nanti dia bisa jadi pupuk, jadi apa. Nah, itu teman-teman yang harus siap untuk misalnya limbah Anda misalnya itu sifatnya beracun, harus bisa tahu mengatasinya ya. Oke. Kita masuk ke 3. Ingat kita masih ada 15, kita ada 15 jadi kita baru di 3 ini. Harga pulang pokok. Oke. Harga pulang pokok. Coba siapa yang bisa menjelaskan kepada saya tentang contoh harga pulang pokok? Gimana sih cara menghitung harga pulang pokok? Yuk, siapa yang mau menjelaskan?
Dari kata-katanya gampang loh, harga pulang pokok. Ini pasti ditanya. Kalau teman-teman berjualan sesuatu, gimana caranya harga pulang pokok? Kalau anak politeknik negeri Bali kan suka tuh buat saya lihat buat bazar di depan gitu. Nah, nanti kan kadang kan dikasih modal itu kan sama kampus nih. Modalnya kita kasih 1 juta atau 2 juta ikut bazar gitu. Nah, taunya harga pulang pokok itu gimana tuh ngitungnya? Kasih contoh. Oh, mungkin saya ingin menjawab Pak. Ya, dengan siapa? Fahrul. Siapa? Fahrul. Fahri, yuk Fahri. Fahrul Pak. Fahrur, sorry Fahrur. Iya. Ya tadi Fahrur udah yang pertama ya, yuk Fahrur. Iya. Fahrur Baik, harga duluan. pulang pokok itu kan sama aja dengan break-even point atau BEP Pak. Nah, Ya, kita tahu sendiri BEP itu merupakan titik pas dari usaha kita, di mana jika penjualan kita atau pemasukan kita itu sudah berada di titik impas itu, kita tidak akan mendapatkan keuntungan, tapi kita juga tidak akan mendapatkan kerugian. Jadi kayak itu balance gitu loh Pak di titik tersebut. Oke. Jadi Kasih contoh. Untuk menentukan BEP tersebut itu biaya tetap yang sudah kita keluarkan setiap bulannya dibagi dengan harga jual produk kita, terus dikurangi dengan biaya variabel atau biaya tidak tetap tersebut. Jika sudah misalkan contohnya hasil BEP dari produk kita itu harganya misalkan 10.000. Nah, jadi misalkan jika di total dan seluruh penjualan kita itu menempati titik di BEP tersebut, artinya kita itu tidak mendapatkan keuntungan dan juga kita tidak mendapatkan kerugian, Pak. Oke, Farur. Saya kasih contohnya gini. Farur saya kasih modal 1 kotak 1 kardus aqua. Nah, saya bilang Farur, ini ada 1 kardus aqua. Modalnya kita, kamu boleh sambil hitung-hitung bisa ya. Modalnya kita beli 1 kotak ini. 1 kotak ini tadi saya belinya ini 10.000. Oke, 1 kotak 10.000. Itu 1 kotak itu isinya 10 botol. Oke. Nah, terus kemudian ketika tadi saya pergi ke pasar membeli ini, Farur, saya mengeluarkan biaya ongkos sebesar 1.000. 2.000 deh, biar gampang hitungnya. Ongkos saya 2.000 gitu. Oke. Jadi ada ongkos untuk membeli aqua itu 2.000, sedangkan aqua itu 1 kotak 10.000. Jadi saya menghabiskan total biaya 12.000. Oke. Saya mau bilang, Pak Rul, tolong jual aqua yang 1 kotak ini. Berapa kamu jual satunya supaya kita BEP? Berapa kamu akan jual satu botol supaya kita tidak untung tapi tidak rugi? Berapa dijualnya? Farur ikutin. Halo, Farur. Halo Pak, apakah Pak Farur ikuti tadi yang saya ceritakan? Iya Pak, iya. Nah, berapa kita jual per botolnya supaya kita BEP? Pulang pokok, pulang modal. Baik, sebentar Pak, saya hitung. Ayo, saya ulang lagi. Harga 1 kardus itu 10.000, isinya 10. Oke, waktu membeli itu butuh ongkos 2.000, jadi total biaya 12.000 kan? Nah, sementara kita mau jual itu 10-nya supaya kita tidak rugi tapi tidak juga untung, maka BEP-nya itu berapa kita jual 1 botolnya? Oke, Farur dulu. Kalau enggak saya lempar ke keluar. Dari yang saya hitung itu
harga BEP kita itu 1.200 Pak. Oke, 1.200. Iwayan Gangga udah angkat tangan. Iwayan Gangga berapa? Betul Pak, ini bilang Pak Harun 1.200 karena kan modal Bapak keluar untuk membelinya kan 2.000 sama harga pokok aquanya itu 1.000 gitu Pak Oke. satu botol. Oke, nah, oke ya teman-teman udah bisa ngitung ya kalau ditanya nanti ujiannya hitunglah harga pulang pokok untuk begini ceritanya. Pokoknya ya semuanya itu kalau dijual kita nggak untung dari. Nah, kalau pertanyaannya begini, ditambah nih pertanyaannya. Kalau kita mau untung 20% dari modal kita atau ya biaya kita, maka kita jualnya berapa? Pakai rumus saja. Kalau kita diminta untung 20%. 240 Pak. 1.440. Oke, karena 1.200 dikali 20%, berarti 1.200 dikali hasil jumlah yang tadi kan? Iya Pak. Oke, good ya. Oke. Nah, paling soalnya cuma gitu doang kalau ditanya. Ya, baik itu pertanyaan lisan atau tertulis yang nggak sulit. Yang penting tahu BEP-nya. Syukur-syukur nggak ditanya hitungan gitu. Tapi logiknya harus bisa jawab ya. Oke. Jadi kalau pengusaha itu kan ini kan paling sederhana ya, sederhana banget nih kalau ditanya setiap pengusaha itu apakah memang harus bisa menghitung APP? Harus dong. Masa kita nggak tahu harga pulang pokok kita? Maka kadang-kadang teman-teman kalau misalnya contoh lihat dulu ya, perhatikan matahari diskon 70% gitu. Nah, dia udah hitung itu bahwa 70% saya juga belum rugi. Saya HPP itu gitu. Pulang pokok deh. Yang dulu-dulu kan sudah untung, yang waktu tidak ada diskon 50 aja dia masih untung gitu. Di situ diskon 70, mungkin dia sudah HPP itu. Atau kadang-kadang 70 plus 20 itu bisa HPP gitu. Nah, itu mereka karena menghitung begitu ya. Oke, apa manfaatnya memahami perhitungan BEP ini? Nah, ini pakai logik juga sih ya. Kenapa sih kita harus bisa menghitung? Iya dong, jangan sampai rugi kan. Minim-minim ya pulang modal lah, nggak sampai rugi gitu ya. Oke, yang gini-gini definisi saya lewatin karena ini sekali ini. Ya, ini dibaca-baca ya. Yang penting logikanya. Tata hitung ongkos. Nah, ini kalau ini nanti ditanyanya begini nih. Apa yang dimaksud dengan tata hitung ongkos? Gitu ya. Nah, ini disimak aja ya karena nggak bisa dijelasin nih. Kalian ingat kata kuncinya tata hitung ongkos atau harga pokok produk. Harga pokok produk. Oke. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu harga pokok produk? Harga pokok produk beda loh dengan harga pokok produksi. Kalau tadi cerita tentang aqua tadi, yang satu kardus itu harganya 10.000 isinya 10, saya mau nanya, harga pokok produknya berapa? Siapa yang bisa jawab? Satu kardus isinya 10, harganya 10.000. Perginya tadi belanjanya ongkos 2.000. Ditanya harga pokok produknya satunya berapa? 1.000. 1.000 Pak. 1.000, betul. Ya 1.000. Benar. Jadi harga pokok produk hanya produk doang gitu. Ya, karena dia 10, jadi 10.000. Yang jawab tadi siapa? Yang jawab, sorry aku nggak bisa lihat namanya di sini. Angga sama Pak Harun tadi Pak, berdua saya jawab Pak sama Pak Harun. Harun sama Gangga? Betul Pak, betul. Pak Harun sama? Sorry, Pak Harun sama siapa tadi? Farul sama Gangga ya? Gangga nggak kedengaran suaranya. Benar ya? Gangga suaranya hilang. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya, teman-teman.
Udah kelihatan ya? Ini materinya kembali. Suara saya yang hilang atau suara saya hilang nggak sih? Tolong kasih kode teman-teman. Aman, Pak. Kedengaran Pak. Oh aman, oke, lanjut ya. Tadi benar ya, Gangga ya tadi ya sama Farul? Iya Pak. Oh oke, good. Yuk lanjut lagi kita. Tata hitung ongkos, harga pokok produksi, harga modal, ini enggak lah, ini enggak ditanya. Ini cuma nambah pengetahuan kalian ya. Saya berharap mudah-mudahan waktu kewirausahaan kalian sudah belajar ini. Kalau yang hitung-hitungan nggak akan ada, biasanya nggak ada sih hitung-hitungan. Nah ini tadi yang contoh-contoh yang tadi nih, harga pokok per produk berapa? 60.000 bagi 10 gitu ya. Pakai logika aja. Teman-teman kalau ada soal-soal yang kayak gini rumus-rumus coba dipikirin gitu pasti ketemu. Oke, ini tadi kalau ngambil keuntungan 120%, naik 20% jadi berapa gitu ya. Oke. Depresiasi. Teman-teman tahu depresiasi kan ya, penyusutan. Nah, yang namanya misalnya contoh, kita punya usaha, oke, supaya bisa menghitung berapa sekarang nilai aset saya, seringkali kita harus bisa menghitung depresiasi gitu. Penyusutan, kita beli mesin, harganya 100.000, atau kita beli, katakan kita beli mesin harganya 10 juta gitu ya misalnya. Nah, setiap tahun kan ada penyusutan itu. Kalau udah kita pakai 2 tahun nilainya tinggal berapa? Setelah kita pakai 4 tahun nilainya tinggal berapa? Nah itu sama kayak motor kita beli. Waktu kita beli 20 juta misalnya. Setelah setahun nilainya kan nggak 20 juta lagi. Setelah 2 tahun nilainya nggak 18 juta lagi. Turun gitu. Nah itu namanya penyusutan. Nah kalau menghitung, seorang pengusaha itu harus bisa menghitung penyusutan. Metode menghitung penyusutan itu ada 4 umumnya. Ada sih lebih dari 4, tapi yang umum digunakan ini. Metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, metode jumlah angka tahun, metode unit produksi. Nah, dia nggak akan kasih contoh sih. Dia selalu nanya, misalnya itu, misalnya contoh, metode penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutan tetap per tahunnya sama hingga akhir itu disebut dengan metode apa gitu. Nah, teman-teman harus tahu, oh ini metode garis lurus, oh ini metode saldo menurun, oh ini metode jumlah angka tahun gitu ya. Nah ini teman-teman harus nanti baca supaya tahu gitu cara menghitung metode penghitungan penyusutan gitu. Gitu ya. Oke. Dan kemudian ini biaya tenaga kerja. Nah biaya itu ada yang namanya biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja itu ada 2 jenis. Biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Kalau tenaga kerja langsung itu semua yang terlibat dengan produksi. Misalnya kita punya ini KFC. Contoh bisnis modelnya KFC. Kalau dibilang hitunglah biaya tenaga kerja langsung. Kalau biaya tenaga kerja langsung berarti yang dihitung adalah biaya tenaga kerja yang langsung terlibat terhadap produksi, yang menggoreng, yang membungkus, yang mengantarkan makanan, itu dihitung biaya tenaga kerjanya. Berapa gajinya, berapa insentifnya gitu dihitung. Tapi pertanyaannya, security yang cuma duduk di depan, menjaga keamanan, dihitung nggak? Tidak. Karena dia bukan biaya tenaga kerja langsung. Dia itu biaya tenaga kerja tidak langsung. Orang yang delivery yang mengantar-ngantar ke rumah ketika ada pesanan dihitung nggak? Enggak. Karena dia tidak terlibat terhadap produksi. Maka dia disebut sebagai biaya tenaga kerja tidak langsung. Oke, jadi nanti teman-teman bisa bedakan ya kalau ditanya. Biaya tenaga kerja itu ada berapa biayanya? Dikenal 2, tenaga kerja langsung, tidak langsung. Yang mana tenaga kerja langsung, yang mana tidak langsung. Kata kuncinya adalah kalau tenaga kerja langsung itu terlibat dengan produksi. Kalau tidak terlibat dengan produksi itu pasti tenaga kerja tidak langsung. Oke, pertanyaannya semua boleh jawab ya, lomba-lomba nih. Kalau direktur perusahaannya yang berada di kantor katakan di ruangan dia gitu ya, dia direktur tapi ya, di mana orang produksi lapor ke manajernya lapor ke direkturnya. Nah, dia masuk biaya tenaga kerja mana tuh? Tidak langsung, Pak. Siapa yang jawab? Gangga? Ya, betul, Gangga.
Ya, oke. Oke, karena dia nggak ikut masak kan ya? Betul Pak. Oke, ya bisa dibedain ya teman-teman. Security yang nggak dong, driver yang ngirim nggak dong gitu ya. Oke, bagian penggajian nggak dong gitu ya, karena nggak ikut gitu ya, nggak ikut produksi. Itu aja membedakannya ya. Kenapa perlu tahu? Iya, karena nanti ketika mau menghitung, ketika tadi mau menghitung HPP, mau menghitung biaya produksi, nah itu akan nanti terdampak ke sana gitu. Oke, nah ini sedikit jelimet, tapi saya coba jelaskan dengan kalimat saya. Nanti teman-teman dicerna ya, dicerna. Oke, gini maksudnya. Upah, nanti ditanya, upah itu apa gitu? Oke, upah. Misalnya contoh, saya bekerja di sini gitu, dikasih upah itu katakan 1 juta, gitu ya. Anggaplah upah saya 1 juta. Nah, rumus upah itu adalah total jam kerja dikali tingkat upah tenaga kerja bulanan. Jadi kalau disebut tingkat upah tenaga kerja itu pasti datangnya bulanan. Jadi artinya gini, upah saya yang 1 juta itu adalah jumlah jam kerja saya dikali tingkat upah tenaga kerja saya dalam 1 bulan. Oke, jadi kalau mulai pakai logika hitungan lagi ya. Jadi kalau saya 1 hari kerjanya 8 jam, ya 8 jam 1 hari kerja, sementara 1 bulan itu saya bekerjanya anggap 20 hari, ya, maka saya bekerja dalam 1 bulan itu adalah 160 jam, benar ya? Kalau 1 hari saya kerja 8 jam, maka kalau saya kerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur, maka anggap misalnya 20 jam, 20 hari dalam 1 jam, maka saya kerjanya 160 jam dalam 1 bulan, betul ya, teman-teman? Nah, jadi kalau ditanya berapa tingkat upah tenaga kerja saya, yuk siapa yang bisa jawab? Ingat tadi upah saya 1 juta, ya saya kerjanya 8 jam dalam 1 hari, ya. Sekarang ditanya tingkat upah tenaga kerja saya berapa? Ingat gaji saya sebulan tadi 1 juta loh. Nah, yang ditanya adalah saya udah ketahuan nih kerjanya sehari 8 jam. Anggap sebulan saya kerjanya 20 jam. Sekarang ditanya, tingkat upah saya tenaga kerja saya, tingkat upah tenaga kerja atau tingkat upah saya itu berapa? Mencari tingkat upah tenaga kerja berapa? 50.000 Pak. Yes, per, itu dia. Per hari. Oke, dapatnya rumusnya dari? Dari 1 juta dibagi 160. Ya, dengan siapa tadi nih? Febri Pak. Oke, Febri. Oke, saya kasih pembobotan juga loh ya, kalau pertanyaan hitungan bobotnya agak lebih tinggi daripada pertanyaan biasa. Thank you, Febri. Teman-teman jadi tahu ya kalau ditanya. Jadi kalau ditanya upah itu rumusnya apa? Total jam kerja dikali tingkat upah tenaga kerja. Kalau ditanya tingkat upah tenaga kerja, cara ngitungnya gitu. Jadi kalau tadi, jadi upah saya 1 juta itu kan sebenarnya datang dari 8 jam, ya 8 dikali 5 dikali tingkat upah tenaga kerja saya gitu ya. Jadi dicari dulu tingkat upah tenaga kerja saya itu berapa gitu. Jadi kalau saya dulu kerja, saya kan background saya perbankan ya, saya 23 tahun kerja di bank. Jadi ketika saya digaji sekian, saya tahu itu sebenarnya saya dibayarnya sehari berapa. Jadi kalau nanti misalnya saya tidak masuk 5 hari, nah dipotong tuh 5 hari itu. Kalau saya nggak masuk seminggu 7 hari, dipotong tuh seminggu gitu. Ada sanksinya gitu. Maka karyawan-karyawan di pabrik itu kan begitu kan. Dia telat 2 jam, dipotong tuh 2 jam gitu. Jadi karena dicari itu per jamnya itu berapa. Gitu ya teman-teman ya cara ngitungnya. Oke, yuk lanjut lagi kita. Ini contoh, bagusnya nanti teman-teman ada contohnya gitu. Ya ini contoh, nanti dibaca-baca. Itu ya, oke, yuk kita nomor 4. Aduh, kita masih ada 11 ini. Sebentar, saya minum dulu.
Lanjut kita lagi. Yang semangat teman-teman, ayo masih banyak waktu, jangan kalah sama yang sudah mendahulu ini. Yang ini ada udah leading ini Agus Rian, Gangga ini leading nih. Ada Parur, ada Febri, ya, yang lain-lain jangan mau kalah ya. Lanjut kita menentukan jenis produk yang akan diusahakan. Nah, pertanyaannya nanti begini. Kamu sebagai pelaku wirausaha, dari mana, apa dasarnya kamu menentukan, oh saya nanti mau jualnya ini gitu. Nah, kalau ditanya produk apa sih yang cocok atau yang ini yang harusnya usahakan tuh maksudnya di misalnya ketika kamu misalnya kamu nanti mau bisnis apa? Kopi. Nah, kan akan ditanya kenapa kopi gitu. Kamu nanti apa? Oh, saya mau mau buka pabrik roti. Kenapa pabrik roti gitu? Oh, saya mau jual masker aja. Kenapa jual masker gitu? Nah, itu. Jadi pertanyaannya adalah lebih ke sana. Bagaimana caranya atau bagaimana menentukan jenis produk apa yang cocok untuk diusahakan atau yang akan kamu usahakan? Menurut kalian apa? Jenis produk apa yang cocok? Logikanya yang harusnya diusahakan? Mungkin saya Saya ingin menjawab, Pak. Bapak. Ya, sebut nama ya biar aku ingat ya. Agus Rian, Pak. Agus Rian, yuk. Menurut kamu apa Agus Rian produknya harusnya? Ini spesifikasi produknya atau Contoh tadi ini. Misalnya contoh, oh kalau saya nanti jual produknya itu yang saya jual adalah saya akan jual ayam geprek. Misalnya, saya mau berbisnis ayam geprek gitu. Nah, oke. nah tentu ditanya lagi, kenapa ayam geprek? Nah, itu kamu harus bisa jelasin tuh. Oh karena ini gitu. Nah, kurang lebih itu tuh. Kalau kamu menentukan jenis produknya atau bisnisnya itu menurut kamu apa dasarnya? Kalau saya seperti yang manis-manis, Pak, sepertinya. Ya. Kue seperti itu mungkin. Mengapa demikian? Karena pada zaman sekarang ini anak muda itu terutama lebih menyukai produk yang manis-manis, terutama yang perempuan itu lebih menyukai produk manis seperti kue-kuean ataupun dessert-dessert yang lagi viral saat ini seperti itu. Itu biasanya lebih banyak dicari oleh kalangan anak muda seperti pada era sekarang ini. Dan jika sudah mengetahui bahwa itu akan memiliki prospek yang besar, jadinya saya memilih produk itu, makan yang manis karena akan menunjang produktivitas penjualan seperti itu. Oke. Berarti Agus Rian kamu membaca tren gitu ya? Ya, betul Pak. Membaca tren, oke. Saya kasih kesempatan satu lagi setelah Rian. Ada yang punya pendapat lain nggak? mungkin Dasarnya saya, Pak. apa lagi? Kalau tadi Rian bilang saya akan baca tren gitu. Oke, boleh. Nggak salah dong karena tren itu biasanya itu opportunity gitu. Yuk silakan yang kedua siapa nih? Saya, Pak. Ya. Baik, menurut saya mungkin selain seperti yang sudah dikatakan Agus Rian tadi membaca tren, kita juga harus mengidentifikasikan bahwa produk yang kita jual itu tuh memenuhi keinginan dan kebutuhan dari konsumen nanti. Jadi misalkan seperti contoh yang Bapak berikan tadi tentang ayam geprek. Jadi sebelum saya membuka usaha saya secara fisik, jadi saya itu akan membuka usaha saya mungkin di sekitar daerah kampung yang mana daerah tersebut kan dipenuhi dengan mahasiswa, terus jadi mereka itu kan pasti lebih membutuhkan produk-produk yang berbahan makanan-makanan berat gitu Pak. Jadi untuk itu produk itu kan yang akan saya jual itu pasti akan memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka, terlebih lagi dengan harga yang dapat mereka jangkau dengan mudah. Oke, thank you Farur. Oke, yuk kita lihat sekarang dikatakan apa. Oke, setelah melewati tahapan riset pasar produk yang seperti apakah yang cocok dipilih dan diusahakan oleh seorang pelaku wirausaha. Pertimbangannya adalah satu, produk yang memiliki nilai kebutuhan yang tinggi. Nah, produk yang memiliki nilai kebutuhan yang tinggi biasanya itu agak langgeng gitu ya, bukan agak langgeng sih, langgeng lah. Maka rumah makan itu kan kebutuhan manusia untuk itu kan tinggi, fashion gitu ya, pakaian gitu ya, termasuk mungkin
katakan apalagi yang terkait sembako kali ya, namanya juga udah bahan pokok gitu ya. Produk yang memiliki potensi jangka panjang. Nah ini dulu hati-hati kan orang tiba-tiba main masker gitu, wow maskernya udah ditumpuk, habis itu masker nggak digunakan lagi. Maka hati-hati juga. Maka sangat penting untuk yang potensinya jangka panjang. Yang berikutnya adalah sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah ini tadi tren, ya pasar lagi menginginkan itu gitu. Terus kemudian mengenerate keuntungan. Nah ini yang nggak boleh dilupakan, harus memberikan keuntungan gitu. Jangan sampai karena kompetisi terlalu ketat, kemudian untung tipis gitu, dan kemudian tutup gitu. Teman-teman sempat di Bali punya abnormal di sana? Sempat buka kan ya abnormal? Ada Pak. Ada. Dan sekarang apakah masih buka atau ada sebagian tutup? Masih buka tapi tidak seramai waktu pertama kali buka Pak. Oke. Kalau di Jakarta sudah banyak yang tutup, dan kemudian kalau tidak rame, hampir semuanya sudah tidak rame. Jarang sekali rame. Kira-kira 2 minggu yang lalu saya pernah datang, yang saya ingat rame banget. Wah, tiba-tiba di dalam itu cuma ada 6 orang, padahal tempatnya begitu besar, dan itu adalah sebenarnya jam rame harusnya gitu, jam makan siang gitu. Nah itu karena apa? Nah ini itu karena salah membaca tren gitu ya. Sebelumnya dulu harganya tidak terlalu tinggi, dan kemudian segmennya dia bisa ke mahasiswa, bisa ke orang kerja gitu. Nah kalau sekarang harganya sudah semakin naik, dan Gen Z seperti teman-teman ini nggak terlalu nyaman di abnormal sekarang. Nyamannya udah pergi bergeser tuh, gacoan gitu ya. Atau kalau di Bali apalagi ya, dekat-dekat kampus gitu, apalagi yang ramai ya selain gacoan? Pisau Pak, ada pisau. Nah, Pepito, kalau gacuan itu saya berapa kali ke gacuan yang di bawah itu, yang di dekat di bawah itu dekat McD ya, yang di bawah ya, yang arah turun ya, benar ya, yang dekat kampus. Ada gacuan kan di sana kan? Iya Pak. Ada Pak. Nah, iya itu rame kan gitu. Rame padahal itu kalau nggak salah 24 jam gitu. Nah, itu cukup menggerus abnormal itu. Gitu, termasuk di Jakarta, di Bandung itu gacuan rame semua gitu. Gitu kurang lebih ya, maka hati-hati kalau mencari ini. Oke, berbagai pertimbangan lain, ini pertimbangan lainnya nanti silakan nanti dibaca. Oke, kita kelima. Masih ada 10 lagi kita nih, 11 lagi nih. Menghitung biaya investasi. Nah, teman-teman ini definisi nggak ditanya ini. 3 langkah, oke nanti dibaca-baca ini 3 langkah. Saya masuk ke dalam ini yang paling sering muncul nih. Kalau investasi, investasi, apa sih arti definisi investasi bagi seorang pelaku wirausaha? Yuk, siapa yang mau jawab? Kalau orang pelaku wirausaha dibilang saya mau investasi, artinya ngapain sih itu? Berinvestasi itu maksudnya ngapain sih bagi seorang pelaku wirausaha? Saya Pak mungkin. Ya, silakan. Menurut saya, investasi itu sebuah kegiatan penanaman modal kepada suatu perusahaan yang memiliki atau yang sudah memiliki prospek kedepannya yang meningkat seperti itu. Jadi sebelum melakukan investasi itu harus dilakukan riset terlebih dahulu tentang perusahaan ataupun kepada tempat yang ingin kita invest. Mengapa demikian? Dikarenakan kita harus mengetahui bagaimana prospek kedepannya dari perusahaan tersebut, apakah akan meningkat ataupun malah akan membuat perusahaan tersebut bangkrut ke depannya seperti itu. Maka dari itu investasi merupakan penanaman modal yang saya ketahui, Pak. Oke, good. Jadi ketika kita ingin berinvestasi berarti ada modal yang dikeluarkan, benar ya? Ada modal yang dikeluarkan, ada uang yang harus kita keluarkan. Investasi itu bisa jadi kita karena mau menambah modal kerja. Investasi mungkin kita mau investasi membeli kendaraan angkutan untuk memperlancar operasional kantor. Investasi itu bisa juga kita membeli tanah untuk misalnya kita buat gudang.
Investasi itu bisa juga karena kita membeli ruko untuk kemudian kita berusaha di sana. Investasi itu macam-macam, tetapi terkait dana yang keluar itu. Nah, maka dibilang kalau berinvestasi harus hati-hati bagi seorang pelaku wirausaha. Nggak boleh sembarangan. Ya, investasi itu tadi misalnya bisa beli bangunan, beli mesin, ya investasi juga. Maka kalau mau berinvestasi ada 3 komponen yang perlu diperhatikan dalam memilih kalau bangunan. Kalau investasi bangunan, maka yang harus diperhatikan adalah komponen utamanya, komponen materialnya, komponen fasilitasnya. Nah, ingat ya, kalau bangunan yang mau dibeli itu ada 3 komponen. Utama, material, fasilitas. Komponen utama itu apa? Itu struktur rangka bangunan, fondasi bangunan, plat bangunan, lantai bangunan. Itu yang utama-utama itu. Kalau komponen material apa? Yang melapisi komponen utama tadi. Oke? Fasilitas apa? Komponen fasilitas. Ini pelengkap yang ada di bangunan itu. Ya, contohnya kamar mandinya ada berapa. Itu kan fasilitas ya. Listriknya wattnya berapa. Terus kemudian misalnya halamannya menyisakan tanah berapa gitu ya. Itu semuanya fasilitas. Nah, ini menjadi penting. Ini menjadi penting. Jadi kalau mau membeli sesuatu, perhatikan komponen-komponen ini, gitu ya. Itu maksudnya. Oke. Kalau misalnya mau membeli tanah dan bangunan, maka ada 3 yang harus diperhitungkan. 1, harga pasar. 2, NJOP. 3, pertimbangan fasilitas. Harga pasar maksudnya apa? Yuk, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan harga pasar untuk investasi bangunan? Harga pasar itu apa sih? Kita mau investasi beli bangunan nih, atau beli ruko, maka dia bilang pertimbangkan harga pasar. Harga pasar itu apa maksudnya? Untuk yang cerita tadi. Siapa bisa jawab? Harga pasar itu adalah harga di sekitar bangunan itu. Maka sebelah kirinya tanya, sebelah kanannya tanya, belakangnya tanya, harga di sana berapa? Kalau mereka bilang, oh di sini 1 meter segini. Nah, itu adalah harga pasar. Setidak-tidaknya kita tidak kejebak membeli satu bangunan tanpa tahu dasarnya. Kiri kanan muka belakangnya itu berapa harganya. Dapat poinnya ya? Oke, yang kedua, NJOP. NJOP itu apa teman-teman? Siapa yang tahu? NJOP. Nilai jual objek pajak kalau tidak salah, benar? Betul, nilai jual objek pajak. Oke, supaya kita tahu nilai jual objek pajak. Kalau tadi kan harga pasar kita cek kiri kanan muka belakang. Kalau NJOP kita cek NJOP-nya. Di mana? Gimana cara ngecek NJOP-nya? Yang barusan jawab tadi siapa tuh? Yang barusan jawab siapa? Itu ya Pak, Agus Rian. Agus Rian. Oke, gimana cara ngeceknya Agus Rian? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ngecek NJOP gimana? NJOP itu ada di PBB, adik-adik. Jadi kalau ada PBB rumah, PBB ruko, PBB apa, pajak bumi dan bangunannya itu, ya di situ ada tertera NJOP. Ya, oke. Ketiga adalah pertimbangan fasilitas. Mempertimbangkan fasilitas yang ada di sekitar aset investasi. Security-nya ada apa tidak, keamanannya seperti apa. Terus kemudian untuk sampahnya kayak apa gitu. Terus kemudian ada taman bermainnya atau tidak gitu ya. Terus kemudian ada macam-macam lah, semua pertimbangan fasilitas gitu ya. Itu akan menjadi pertimbangan ketika investasi. Kalau untuk mesin dan peralatan sama, informasi pasar, informasi distributor, dan sumber akurat lainnya. Ini ya, ini pasti ditanya soalnya. Adik-adik yang gini-gini pasti ditanya, maka harus ingat nih. Oke. Nah, ini kalau mau menguji kelayakan dari investasi ini ada 5. Sebenarnya banyak. Nah, ini paling umum. NPV, IRR, PP, ROI, BEP. Oke. Ini pernah dipelajari sebelumnya waktu belajar kewirausahaan nggak, adik-adik? Pernah diomongin nggak ini? Kalau sudah pernah, saya lewatin loh. Kalau investasi itu harus
tahu yang namanya NPV, IRR, PP gitu? Belum? Kalau belum saya kasih tahu ya. NPV. Jadi kalau kita mau investasi atau orang mau investasi sama kita, biasanya dia akan pakai pola ini, salah satu di antaranya, atau bisa jadi kombinasi gitu. Maka kalau dia bilang saya mau ngecek itu pakai net present value. Kalau net present value apa? Gini. Contoh teman-teman mau ada orang ini, atau teman-teman mau bilang, usaha saya sudah jalan nih, kamu mau invest nggak di saya butuh dana 100 juta gitu. Saya butuh dana 100 juta. Kalau kamu mau, saya kasih kesempatan. Kamu misalnya dapat saham 10%. Ini udah buka aja. Gitu ya, 100 juta gitu. Nah, maka kalau dia bilang, oke, saya cek dulu ya pakai NPV, pakai net present value. Kalau dia cek pakai NPV, artinya dia akan membandingkan nilai semua arus kas masuk dan arus kas keluar. Jadi dia akan cek seberapa banyak pemasukan di setiap bulannya dan seberapa banyak pengeluaran di setiap bulannya dalam kurun waktu berapa lama gitu. Dia bilang saya minta datanya dong 1 tahun, berarti dia akan mencek NPV-nya dalam 1 tahun. Dari sana dia bisa tahu apakah dia mau investasi atau tidak. Dengan tahu berapa pemasukan, berapa pengeluaran. Oke. Sampai di sini teman-teman gampang mengartikannya kan, net present value. Yang kedua, IRR. IRR ini apa? IRR itu internal rate of return. Ngeceknya itu pakai pola ini, tingkat diskonto yang membuat nilai sekarang dari semua arus kas masuk sama dengan nilai sekarang dari semua arus kas keluar. Jadi dia mempertimbangkan kayak seperti ini. Yang masuk berapa, yang keluar berapa, ya, sehingga dia tahu, ini selisihnya berapa. Sehingga dia tahu, ini diskontonya berapa. Nah, maka nanti dia akan bilang, oke, saya akan masuk setelah saya lihat dengan konsep internal rate of return, saya tahu pemasukan, saya tahu pengeluaran, maka dia bilang, saya masuk dan kemudian diskontonya segini, gitu. Jadi dia kayak dia itu menentukan diskontonya berapa dia dapat dari IRR yang dia cek gitu. Nah, ini enggak kalau untuk bisnis wirausaha kecil menengah jarang dipakai sih. Ini jarang dipakai. Nah, yang paling banyak dipakai itu misalnya ini payback period. Payback period. Oke. Saya kasih kesempatan, siapa yang mau jelaskan? Apa yang dimaksud dengan investasi dengan model payback period? Contoh kita ingin membeli mobil angkut, daripada kita pakai Grab nyewa-nyewa terus, udah deh saya ini aja beli mobil angkutan aja, saya kredit gitu. Saya kredit, oke. Dia menghitungnya pakai payback period. Maksudnya apa sih? Ya. Siapa yang bisa jelasin payback period? Oke, Mungkin dulu Pak saya mau menjawab payback period itu mungkin lamanya balik modal, jangka waktu balik modal. Oke, kasih contoh. Ini Febri kan ya? Pak. Ini Siva, Febri Pak. ya? Siapa? Sivanisa. Oh, Tifanisa. Sivanisa. Tifanita. Siva Pak. SHIFA. Sifanita. Ya, Sivanita. Oke, Sifanita. Oke. Nah, Siva, kasih contoh tadi. Saya mau beli mobil angkutan. Oke. Saya mau pakai payback period. Kira-kira kamu menceritakannya gimana? Saya beli mobil. Membeli mobil untuk di tahun tahun ke-0 itu kan misalnya 100 mobil apa ya? Misalnya 100 juta. Lalu mobil itu kita sewakan. Maka mungkin di tahun kedua kita akan balik modal. Jadi pendapatan kita itu lebih dari 100 juta. Oke, kamu misal